Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada sekitar tahun 2009, Ari mengalami sebuah peristiwa ganjil yang sampai hari ini masih membekas dalam ingatannya. Saat itu, Ari baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Ia menganggur selama kurang lebih 2 bulan, tanpa kepastian kapan akan mendapat pekerjaan. Suatu hari, ayahnya datang dan menyampaikan bahwa seorang temannya sedang mencari tenaga kerja untuk membantu usaha percetakan sablon miliknya. Sang ayah menyarankan agar Ari melamar pekerjaan tersebut. Namun, Ari sendiri sebenarnya telah mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan lain dan berharap mendapatkan panggilan kerja dari sana. Ia lebih memilih menunggu dibandingkan langsung menerima tawaran ayahnya. Keinginan Ari ini rupanya tidak sejalan dengan keinginan ayahnya. Sang ayah bersikeras agar Ari segera bekerja, daripada terus menganggur di rumah. Perbedaan pandangan itu memicu perdebatan di antara mereka. Dalam perdebatan itu, sang ayah kerap membandingkan Ari dengan kakak-kakaknya yang telah lebih dahulu sukses dan menikah. Ari, sebagai anak bungsu dalam keluarga, sering dianggap lebih bandel dan sulit diatur, sebuah stereotip yang mungkin benar adanya, mengingat Ari sendiri mengakui bahwa ia sering membantah perintah orang tuanya. Puncak ketegangan itu terjadi pada tahun 2009, ketika Ari menolak permintaan ayahnya untuk bekerja di tempat temannya. Keesokan harinya, perselisihan kembali terjadi. Kali ini, ibunya mencoba menengahi, berusaha agar tidak terjadi pertengkaran lebih lanjut antara Ari dan ayahnya. Namun, ada satu ucapan yang terlepas saat itu, yang membuat Ari merasa sangat tersinggung. Tanpa banyak pertimbangan, Ari mengambil beberapa potong pakaian dan meninggalkan ponselnya di kamar. Ia hanya membawa barang secukupnya dan sejumlah uang sekitar Rp200.000. Dengan hati yang diliputi emosi, ia pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia berjalan kaki menuju jalan raya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Awalnya, ia hanya berniat keluar rumah untuk menenangkan diri, mungkin menginap di rumah teman selama 1 atau 2 malam. Namun, kenyataannya, banyak teman-temannya yang sudah bekerja di luar kota atau sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah kebingungannya, sebuah bus antar provinsi melintas di depannya. Tiba-tiba saja muncul ide di benaknya untuk pergi ke Jakarta. Ia berpikir bahwa mungkin uang yang ia miliki cukup untuk sampai ke sana. Tanpa banyak pertimbangan lagi, ia menaiki bus tersebut dan memulai perjalanan ke ibu kota. Sesampainya di Jakarta, Ari benar-benar tidak tahu harus kemana. Ia turun di sebuah daerah yang tidak dikenalnya dan mulai berjalan kaki mencari pekerjaan. Ia mendatangi beberapa toko, menawarkan tenaganya untuk bekerja. Namun, sebagian besar toko tidak sedang membutuhkan karyawan baru. Hari pun berganti malam. Karena tidak memiliki tempat untuk bermalam, Ari tidur di emperan sebuah toko. Keesokan harinya, ia kembali berjalan kaki, hingga akhirnya tiba di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Di sana, ia melihat sekelompok orang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan sebuah ruko. Dengan harapan yang masih tersisa, Ari memberanikan diri untuk mendekati salah seorang pekerja dan menanyakan keberadaan mandor proyek. Setelah bertemu dengan sang mandor, Ari mengutarakan niatnya untuk bekerja. Ia menunjukkan kartu identitasnya, dan akhirnya diberi kesempatan untuk bekerja di proyek tersebut. Sejak saat itu, Ari mulai menjalani kehidupan sebagai buruh bangunan. Setiap malam, ia tidur bersama para pekerja lain di sebuah bangunan yang kondisinya sangat sederhana dan jauh dari kata layak. Pada awal-awal keberadaannya di sana, ia merasa sangat terasing. Para pekerja lain yang usianya tidak jauh berbeda darinya bersikap cuek dan enggan bergaul dengannya. Selama 2 minggu pertama, Ari lebih banyak menghabiskan waktu dalam kesunyian. Ia terus bekerja, meski sikap acuh dari rekan-rekan kerjanya membuat suasana menjadi berat. Barulah setelah 2 minggu, ada beberapa pekerja yang mulai membuka diri dan mengajaknya berbicara. Dari perbincangan itulah, Ari mengetahui alasan mengapa ia semula diabaikan. Rupanya, salah seorang tukang senior bernama Pak Mojo sempat mengusulkan keponakannya untuk bekerja di proyek tersebut. Namun, sang mandor kala itu mengatakan bahwa jumlah pekerja sudah cukup.
Ketika Ari kemudian diterima, Pak Mojo merasa kecewa dan hal ini menyebar di kalangan para tukang. Meski demikian, Ari tetap bertahan. Selama bekerja di sana, ia tidak pernah menghubungi keluarganya. Setiap malam menjelang tidur, terutama saat mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari masjid sekitar, ia kerap teringat kampung halamannya di Tegal dan rasa rindunya kepada sang ibu semakin memuncak. Memasuki bulan ketiga, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena memasuki libur lebaran. Semua pekerja dipulangkan, dan upah mereka diselesaikan. Namun, ketika semua pekerja telah menerima bayaran, Ari justru belum mendapatkan haknya. Dalam kebingungan, Ari bertanya kepada Doni, salah satu rekan kerjanya. Doni mengatakan bahwa semua pekerja sudah menerima gaji dan mandor proyek sudah pulang. Ari semakin panik, mengingat ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk pulang ke kampung halamannya. Saat itu, Ari sangat ingin pulang. Kerinduan kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, membuat hatinya dipenuhi penyesalan. Ia ingin segera meminta maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Melihat keadaan Ari, Doni berinisiatif untuk membantu mencari keberadaan mandor tersebut. Mereka berdua pergi ke rumah mandor. Di sana, mereka hanya bertemu istri dan anak-anak mandor, sementara orang yang mereka cari tidak ada. Dengan penuh harap, Ari dan Doni memutuskan untuk menunggu. Hingga sekitar pukul 11 malam, sosok mandor yang dinantikan itu tak kunjung menampakkan diri. Kegelisahan mulai melanda, hingga akhirnya istri mandor menyarankan agar Ari mencoba mencarinya di tempat-tempat tongkrongan yang biasa didatangi sang mandor. Ditemani oleh Doni, sahabatnya, Ari berangkat menuju lokasi-lokasi tersebut. Namun, pencarian itu sia-sia. Tak satupun tempat tongkrongan yang mempertemukan mereka dengan mandor. Waktu terus bergulir hingga menjelang pukul 1 dini hari, sementara kebingungan mulai menyelimuti keduanya. Doni pun mengusulkan untuk pulang saja ke rumahnya. Tanpa banyak pertimbangan, Ari menyetujui ajakan itu. Mereka berdua pun menaiki sepeda motor Doni, membelah dinginnya malam menuju kediaman Doni di daerah Bekasi. Sesampainya di rumah Doni sekitar pukul 2 dini hari, mereka menyempatkan diri untuk makan. Di sana, Ari mulai merasakan ketidaknyamanan. Kondisi keluarga Doni ternyata jauh dari kata berkecukupan. Doni bahkan tidak memiliki kamar sendiri dan harus tidur bersama anggota keluarga lainnya di ruang tamu, tempat sang ayah juga terlelap. Ari yang terbiasa dengan kenyamanan pribadi, merasa semakin sulit untuk beristirahat. Akibatnya, sepanjang malam hingga pagi, ia hampir tak bisa memejamkan mata. Sekitar pukul 8 pagi, Ari memutuskan untuk pamit. Ia menyampaikan niatnya kepada Doni untuk pulang. Doni sempat mempertanyakan bagaimana Ari akan pulang, mengingat Ari tidak memiliki uang. Tanpa banyak kata, Doni masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan membawa uang Rp50.000. Uang itu ia sodorkan kepada Ari sebagai bekal. Ari menolak, merasa tak tega menerima uang dari sahabatnya yang justru lebih membutuhkan. Apalagi baru ia ketahui bahwa Doni adalah tulang punggung keluarganya. Namun, Doni bersikeras, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, Ari menerima uang tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, Doni menawarkan untuk mengantar Ari sebisa mungkin. Mereka kembali menunggangi motor, bergerak menuju daerah Cikampek. Ketika sampai di sana, mereka menemukan sebuah keramaian kecil di dekat sebuah masjid sederhana, tempat para pedagang menjajakan makanan. Kebetulan saat itu sedang musim mudik, sehingga banyak kendaraan bermotor dan mobil yang terparkir. Ari meminta Doni untuk menurunkannya di tempat itu saja agar Doni tidak perlu pergi terlalu jauh. Dengan berat hati, Doni meninggalkan Ari dan kembali ke rumahnya. Hari itu, waktu sudah mendekati waktu zuhur. Ari pun memutuskan untuk salat di masjid tersebut. Seusai salat, ia beristirahat di dalam masjid, menumpuk rasa lelah akibat kurang tidur semalaman. Tanpa sadar, Ari tertidur pulas hingga dibangunkan oleh pengurus masjid saat waktu asyar tiba. Setelah berwudu dan melaksanakan salat asyar, ia mencoba bertanya kepada beberapa orang yang mampir ke masjid, berharap bisa menumpang perjalanan. Sayangnya, rata-rata orang-orang itu hanya menuju wilayah sekitar Cikampek. Menjelang maghrib, Ari kembali melaksanakan salat di masjid tersebut.
Seusai salat, ia duduk di serambi masjid, memperhatikan lalu lintas orang-orang yang mudik dengan wajah-wajah sumringah, penuh harap untuk segera bertemu keluarga. Pemandangan itu menghentak hatinya. Ia tersadar betapa selama ini telah dikuasai oleh egonya sendiri, hingga berani melawan kedua orang tuanya. Ia memahami bahwa apa yang diinginkan ayahnya hanyalah kebaikan baginya, agar ia segera mendapatkan pekerjaan dan mampu menghasilkan uang sendiri. Pikiran itu terus berputar dalam benaknya, menyesakkan dadanya dengan rasa bersalah. Hingga akhirnya, azan Isya berkumandang, memanggilnya untuk kembali berwudu dan salat. Usai menunaikan kewajibannya, Ari duduk termenung di serambi masjid, tanpa tahu kemana harus melangkah malam itu. Ia hanya bisa berdoa, memohon ampun dan pertolongan dari Tuhan atas segala kesalahannya. Di tengah keputusasaan-nya, matanya tertumbuk pada sebuah mobil pick-up berplat nomor yang menandakan kendaraan itu berasal dari daerah sekitar Pekalongan atau Tegal. Ada harapan yang menyelinap dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, seorang bapak-bapak keluar dari masjid dan masuk ke mobil tersebut. Ari memberanikan diri menghampiri, menanyakan asal dan tujuan bapak itu, lalu dengan penuh harap meminta tumpangan. Bapak tersebut, yang mengaku berasal dari Pekalongan dan baru saja mengirim barang ke Jakarta, menyambut permintaan Ari dengan ramah. Ia memperbolehkan Ari menumpang hingga Pekalongan, meski kendaraan yang digunakannya hanyalah sebuah pick-up. Ari menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Setelah menyiapkan barang bawaannya, Ari menaiki pick-up tersebut. Perjalanan terasa sangat melegakan baginya. Setidaknya kini ia tak perlu lagi bersusah payah mencari tumpangan hingga mencapai Pekalongan. Dalam perjalanan, bapak itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Didik. Ia sempat bertanya tentang pekerjaan Ari, namun Ari memilih untuk tidak menceritakan semua masalah yang sedang ia hadapi. Melihat Ari tampak mengantuk, Pak Didik menyarankannya untuk tidur saja selama perjalanan. Awalnya Ari menolak, tetapi kantuk berat akhirnya mengalahkannya. Ia pun terlelap. Tak tahu sudah sampai daerah mana, Ari tiba-tiba dibangunkan oleh Pak Didik. Di depan mereka terjadi kecelakaan. Saat membuka matanya, Ari mendapati kerumunan orang dan seorang pemuda yang tergeletak di jalan. Wajahnya berlumuran darah, dengan barang-barangnya berantakan di sekitar tubuhnya. Pak Didik menghentikan kendaraannya saat warga meminta bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Pak Didik turun dari kendaraan, diikuti oleh Ari. Ari, yang belum pernah menyaksikan kecelakaan sedekat itu, hanya bisa berdiri mematung, tak berani mengangkat korban. Akhirnya, warga meminta agar korban segera diangkut ke kendaraan. Pak Didik setuju dan korban pun diletakkan di bagian belakang pick-up. Ari merasa tak nyaman duduk di depan sementara korban berada sendirian di belakang, memilih untuk menemani korban. Pak Didik meminta Ari agar menjadikan pahanya sebagai alas kepala korban. Saat hendak naik, perhatian Ari sempat tertuju pada barang-barang korban yang berserakan. Di antara barang-barang itu, ia melihat beberapa kaleng biskuit yang sudah penyok, kemungkinan besar merupakan oleh-oleh untuk keluarga korban. Dengan persetujuan warga, Ari mengambil 2 kaleng biskuit itu untuk diselamatkan dan dibawa bersamanya. Tak berselang lama, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sakit. Setibanya di sana, korban kecelakaan segera dibawa masuk ke ruang UGD untuk mendapatkan penanganan. Waktu terus berlalu, hingga sekitar 1 jam kemudian, pihak keluarga korban akhirnya datang. Sejak awal, petugas rumah sakit sudah berpesan kepada Ari untuk menunggu sejenak sampai keluarga korban tiba. Ketika itu, Ari hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang lewat yang kebetulan menolong korban. Petugas rumah sakit mengambil KTP korban dan mencatat alamatnya, yang ternyata tidak jauh dari lokasi rumah sakit. Dari keterangan yang ada, korban adalah warga asli daerah tersebut, yang kemungkinan baru saja pulang mudik dan mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Saat keluarga korban tiba, suasana di ruang UGD berubah penuh haru. Mereka langsung menghampiri anak mereka yang tengah terbaring lemah. Salah seorang suster pun memberitahu mereka tentang Ari, sosok yang telah membawa korban ke rumah sakit. Tanpa banyak kata, keluarga korban menghampiri Ari dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wajah ibu korban tampak begitu pilu, penuh kesedihan yang dalam ketika melihat kondisi anaknya.
Pemandangan itu membuat Ari tak kuasa menahan haru. Ingatannya langsung melayang kepada ibunya di rumah. Sudah 3 bulan ia pergi tanpa kabar, tanpa membawa telepon genggam. Entah bagaimana perasaan ibunya selama ini. Tanpa disadari, air mata menetes di pipinya. Ia merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibu korban, meski ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Ibu korban, dengan mata berkaca-kaca, menatap Ari. Pandangannya tertuju pada sebuah kaleng biskuit yang dibawa Ari. Ternyata biskuit itu adalah favoritnya, sesuatu yang hanya dinikmati saat Idul Fitri dan selalu menjadi kenangan spesial setiap tahunnya. Ibu itu memeluk Ari erat, mencurahkan seluruh rasa haru dan terima kasih dalam pelukan itu. Ari pun kembali menangis, kini memahami betapa berartinya biskuit sederhana itu bagi sang ibu. Tak lama kemudian, Ari berpamitan. Keluarga korban mendoakan kebaikan untuknya, berharap Ari mendapatkan rezeki yang berlimpah karena telah menjadi malaikat penolong di saat yang genting. Ari pun melangkah keluar dari rumah sakit, menemukan Pak Didik yang sudah menunggu di dekat mobil pick-up. Pak Didik menanyakan keadaan dan memastikan bahwa keluarga korban sudah ditemukan. Setelah mendengar kabar baik itu, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan, saat memasuki daerah Pekalongan, Pak Didik menawarkan untuk mengantar Ari hingga ke Kendal, meskipun sebenarnya rumah Pak Didik berada di Pekalongan. Ari merasa sungkan, namun Pak Didik bersikeras, mengatakan bahwa tidak masalah dan menganggapnya sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Ari menolong orang lain. Ari sangat terharu atas kebaikan Pak Didik, terutama karena saat itu ia benar-benar tidak memiliki uang untuk perjalanan lebih lanjut. Sesampainya di Kendal, Ari meminta untuk turun di sebuah gang kecil. Rumahnya terletak agak jauh ke dalam dan mobil tidak bisa masuk. Ia berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Didik sebelum akhirnya berjalan sendiri menuju rumah. Langkah Ari semakin berat ketika melihat rumahnya dalam keadaan tertutup rapat. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, ibunya membukakan pintu dan langsung memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya. Suasana penuh haru memenuhi rumah itu. Ibunya segera menyiapkan makanan dan tempat tidur untuk Ari. Saat membawa makanan, ibunya sempat merasa heran. Ia bertanya-tanya tentang teman Ari yang dilihatnya berdiri di depan rumah tadi. Ari merasa bingung, sebab ia yakin datang sendirian. Ibunya tetap yakin bahwa tadi ada sosok lain bersamanya, mengenakan jaket motor dengan celana jeans yang sedikit sobek, berdiri diam di belakang Ari. Mendengar penuturan itu, bulu kuduk Ari meremang. Ia teringat bahwa korban kecelakaan yang ia tolong mengenakan jaket serupa. Perlahan, Ari menceritakan kejadian di Tegal kepada ibunya, tentang korban kecelakaan yang ditolongnya. Ibunya hanya bisa mengucap istighfar, merasa merinding atas kejadian aneh tersebut. Malam itu, setelah membersihkan diri dan salat subuh, Ari beristirahat. Ia bertanya tentang keberadaan bapaknya, dan sang ibu menjelaskan bahwa bapaknya sedang bekerja dan baru akan pulang saat malam takbiran. Ari merasa bersalah telah meninggalkan rumah tanpa pamit selama 3 bulan. Ia meminta maaf dengan penuh penyesalan, dan ibunya memaafkannya dengan penuh keikhlasan. Suasana di dalam rumah dipenuhi kehangatan dan tangisan haru. Menjelang pagi, Ari akhirnya tidur di kamar lamanya, sebuah tempat yang sudah 3 bulan ia tinggalkan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada kembali di mobil pick-up, memangku korban kecelakaan yang sudah ia tolong. Dalam mimpi itu, korban yang semula terpejam, perlahan membuka mata, memandang Ari dengan tatapan dalam, lalu mengucapkan terima kasih. Ari terbangun dengan keringat dingin, mendapati hari sudah siang. Ibunya kemudian memberitahu bahwa bapaknya insya Allah akan pulang malam nanti. Setelah berbincang sejenak, Ari berencana mengunjungi seorang teman lamanya. Ia mengambil ponselnya, berpamitan kepada ibunya, lalu berangkat menggunakan motor. Setibanya di rumah salah satu temannya, Ari bertemu dengan Soleh, yang menyambutnya dengan keterkejutan. Soleh heran melihat Ari karena selama ini orang tua Ari mencarinya kemana-mana. Dalam suasana penuh kelegaan itu, Ari pun menceritakan bahwa ia telah minggat selama 3 bulan. Soleh, yang memahami kerasnya sifat Ari, bisa mengerti mengapa hal itu terjadi. Tak lama kemudian, Ari melanjutkan ceritanya.
Ia mengatakan bahwa saat pertama kali pulang, ibunya melihat ada sosok lain yang mengikuti Ari. Sosok itu tampak seperti seseorang yang pernah Ari tolong sebelumnya. Ari menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ia memang sempat menolong korban kecelakaan. Ia menceritakan hal itu kepada Soleh karena tahu bahwa temannya ini memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tak kasat mata. Mendengar kisah Ari, Soleh memberikan saran yang bijak. Ia mengatakan bahwa dalam kejadian menolong korban kecelakaan seperti itu, tidak ada yang tahu apakah korban selamat atau tidak. Soleh merasa bahwa korban tersebut kemungkinan besar tidak selamat dan menyarankan Ari untuk melakukan salat gaib demi menghormati korban itu. Soleh juga menambahkan bahwa firasatnya mengatakan korban tersebut sudah meninggal, apalagi ibunya Ari sempat melihat sosok yang menemaninya pulang. Ari teringat akan mimpinya, di mana ia melihat dirinya menggendong korban kecelakaan itu. Dalam mimpinya, korban sempat membuka mata dan seolah mengucapkan terima kasih sebelum menghilang. Hal itu semakin menguatkan keyakinan Ari akan nasihat Soleh. Maka, sepulang dari rumah Soleh, Ari segera melaksanakan salat gaib. Ia tidak mengetahui nama anak yang ia tolong, namun ia membayangkan wajah korban seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Dalam salat itu, Ari membayangkan seluruh kejadian ketika ia menolong korban. Setelah selesai melaksanakan salat gaib, Ari melanjutkan dengan berzikir sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, ia mendengar suara laki-laki di telinga kanannya. Suara itu terdengar sangat jauh, tetapi tetap jelas terdengar di telinganya. Ari membuka matanya dan menoleh ke kanan, namun tidak menemukan siapapun di sana. Malam itu, ayah Ari datang ke rumah. Melihat sosok ayahnya, Ari seketika teringat kembali pada peristiwa di rumah sakit, saat ia melihat ibu dari korban kecelakaan. Ia merasa menyesal atas segala sikapnya terhadap ayahnya selama ini. Ari pun menghampiri ayahnya, memeluknya erat, dan mengungkapkan segala penyesalan yang selama ini ia pendam. Ayah Ari, dengan penuh kasih, menerima permintaan maaf anaknya, dan mereka berdua pun menangis dalam pelukan, saling mengakui kesalahan masing-masing. Kebersamaan itu tidak berhenti di situ. Kakak-kakak Ari yang tinggal di luar kota pun berdatangan untuk berkumpul bersama. Malam takbir pun tiba, dan Ari ikut merayakan takbiran bersama kakak-kakaknya serta keponakan-keponakannya menuju masjid. Sepulang dari masjid, Ari melihat rumahnya dari kejauhan. Rumah itu tampak begitu hidup dan ramai dengan kehadiran keluarga besarnya. Ia menghentikan langkah sejenak, merangkul keponakannya, dan memandangi rumah itu dengan penuh rasa syukur. Malam itu, air mata Ari mengalir tanpa bisa dibendung. Ia merasakan kebahagiaan yang begitu dalam karena bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga yang selama ini ia tinggalkan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Ari sempat melihat sosok korban kecelakaan yang pernah ia tolong. Sosok itu berdiri di antara keluarganya, ikut tertawa bahagia bersama mereka. Ari terkejut, lalu segera bergegas menuju rumahnya untuk memastikan apa yang ia lihat. Setelah sampai di rumah, Ari mencari-cari sosok laki-laki tersebut. Ia yakin bahwa ia melihat korban itu bercengkerama dengan kakak-kakaknya. Namun, saat ia bertanya kepada salah satu kakaknya tentang keberadaan laki-laki seumurannya, kakaknya menjawab bahwa tidak ada siapapun seperti yang Ari maksudkan. Ari pun akhirnya menganggap bahwa ia hanya salah lihat, lalu masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dalam tidurnya, Ari kembali bermimpi bertemu dengan korban kecelakaan tersebut. Dalam mimpi itu, mereka berjalan bersama menuju sebuah bangunan aneh yang tampak seperti gabungan antara masjid dan gua. Ketika hampir sampai, korban meminta Ari untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa hanya dirinya yang boleh masuk ke dalam bangunan itu, sedangkan Ari cukup menunggu di luar. Korban itu kemudian berjalan ke arah bangunan tersebut, lalu berbalik menghampiri Ari, memeluknya, dan menyampaikan pesan penuh makna. Ia mengingatkan Ari agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, karena ia sendiri belum sempat berpamitan kepada ibunya sebelum ajal menjemput. Pesan itu begitu menyentuh hati Ari hingga membuatnya menangis terseduh-seduh dalam mimpi. Ketika terbangun, ia masih dalam keadaan menangis sesenggukan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, dan seluruh anggota keluarganya sudah tertidur. Dalam kondisi penuh keharuan, Ari menghampiri ibunya.
Ia mencium kaki ibunya seraya memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ia perbuat. Tak berhenti di situ, ia juga mencium kaki ayahnya dan memohon maaf. Kedua orang tuanya terbangun karena suara isak tangis Ari. Mereka mencoba menenangkannya dan menyampaikan bahwa yang terpenting adalah keluarga mereka kini sudah berkumpul kembali. Sejak malam itu, Ari merasa mendapatkan banyak pelajaran hidup. Ia semakin menyadari betapa besarnya karunia memiliki kedua orang tua. Ia juga merasa bahwa semua pengalaman spiritual itu merupakan izin dan pertolongan dari Allah. Sejak saat itu, Ari bertekad untuk tidak lagi membantah perkataan orang tuanya dan berusaha selalu berbakti kepada mereka. Waktu terus berjalan. Di tahun 2017, Ari akhirnya harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia. Kehilangan itu menjadi luka mendalam yang tak pernah bisa benar-benar ia sembuhkan. Kini, Ari hanya memiliki ibunya. Meskipun sudah menikah, memiliki anak, dan tinggal jauh dari Kendal, ia tetap menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya minimal 2 minggu sekali atau paling lama sebulan sekali. Baginya, ibunya adalah anugerah terindah yang tak tergantikan, yang harus ia jaga dengan sepenuh hati.